semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildanu Najia, program studi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang analisis strategi pemasaran, yaitu studi kasus pada PT KB Pharma Tbk. Kali ini kita akan bahas mengenai analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran ada 3 nih teman-teman, yaitu yang pertama ada lingkungan internal, lingkungan makro, dan lingkungan mikro. Yang pertama kita bahas dulu mengenai lingkungan internal. Aspek-aspeknya juga ada beragam. Yang pertama ada aspek pemasaran. Identifikasi strategi yang perlu dikembangkan KLB saat ini untuk meraih keunggulan kompetitif yaitu ekspansi area penjualan, mengembangkan inovasi produk dan paten, mempercepat peluncuran produk OTC, pengembangan brand image dan mengembangkan pemasaran online untuk OTC, serta efisiensi biaya operasional. Next, aspek produksi. PT Kalbe Pharma merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan. Kalbe dikenal dari produk obat resep, obat bebas, sampai produk nutrisinya. Selanjutnya, aspek SDM. Perusahaan Kalbe Pharma menempatkan diri masuk 10 besar ranking industri farmasi di Indonesia dari 230 industri farmasi yang ada. Wah, keren banget ya. Kalbe Pharma merupakan perusahaan farmasi terbesar Indonesia dengan pangsa pasar 6,5%. Dan tak heran jika aspek SDM ini juga tinggi di PT Kalbe Pharma. Yang keempat, ada aspek keuangan. Saat ini, Kalbe adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya telah dicatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar 5 miliar US dollar dan penjualan melebihi 15 triliun rupiah. Wah, banyak banget ya. Masih di analisis lingkungan pemasaran. Yang terakhir ada aspek riset dan pengembangan. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan pengembangan dalam bidang formulasi obat generik dan mendukung peluncuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Melalui aliansi strategis dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa inisiatif riset dan pengembangan yang banyak terlibat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang sistem penghantaran obat, obat kanker, sel punca, dan bioteknologi. Masih di analisis lingkungan pemasaran nih, tapi di lingkungannya mikro. Yang pertama ada pelanggan. Produk Kalbe Pharma memiliki berbagai macam kalangan dan usia. Karena produk Kalbe Pharma sendiri memiliki beragam produk yang dapat dikonsumsi di berbagai kalangan usia, sesuai produknya masing-masing. 2. Pesaing. PT Kalbe Pharma mengklaim mampu menguasai pangsa pasar farmasi nasional sebesar 13% tahun ini. Meski demikian, Kalbe bakal mendapat pesaing kuat dari PT Kimia Farma dan PT Indo Farma yang akan berkonsolidasi membentuk BUMN farmasi. Yang ketiga adalah pemasok. PT Kalbe Pharma Tbk mengincar beberapa sumber pemasok bahan baku baru untuk produk hydrofufu. Selama ini, bahan baku produk minuman air kelapa dalam kemasan dipasok oleh perkebunan di Riau, yaitu Sambu Group. Namun, seiring dengan rencana peningkatan produksi hydrofufu, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, perseroan telah membidik beberapa sumber baru. Keempat, perantara pemasaran. Pada Kalbe sendiri, melalui iklan perusahaan dan melakukan sosialisasi produk melalui media, e-commerce, artikel, website, dan sebagainya. Yang kelima, masyarakat umum. Kalbe Pharma memberikan nilai tambah bagi masyarakat umum dengan menyediakan solusi kesehatan seperti pencegahan kanker serta mempertahankan lingkungan hidup yang sehat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang terakhir adalah pemerintah. Melalui Kalbe Learning Center atau KLC mendukung Kementerian Perindustrian RI melalui program vokasi dalam pengembangan sumber daya manusia unggul dengan melakukan penandatanganan kerjasama untuk 3 sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pada subbab terakhir analisis lingkungan pemasaran ada lingkungan makro. First, ekonomi. Emiten farmasi PT Kalbe Pharma optimistis perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di tahun ini. Hal tersebut membuat manajemen Kalbe berani membidik pertumbuhan pendapatan 5 hingga 6% di tahun ini. Second, politik dan hukum.
Kepatuhan terhadap etika bisnis Kalbe akan menghindari timbulnya hubungan yang tidak wajar dengan para pemangku kepentingan yang pada kelanjutannya akan merugikan perseroan. Third, sosial budaya. Perusahaan berkomitmen untuk memposisikan filosofi dan tujuan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, komitmen Kalbe untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekosistem bisnis tersirat dalam produk dan layanannya, serta cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Berikutnya, ada demografis. Kalbe Farma memiliki pelanggan yang beragam, mulai dari usia, jabatan, maupun agama. Mayoritas konsumen yang mengonsumsi tolak angin misalnya, mayoritasnya adalah orang dewasa. Sedangkan tolak angin anak, mayoritasnya adalah anak-anak. Selanjutnya, teknologi. Kalbe Group meluncurkan platform digital transportasi pertama di Indonesia untuk industri kesehatan. PT Kalbe Farma melalui salah satu entitas anak usahanya yaitu PT Ensefal Putra Mega Trading meluncurkan platform transportasi digital yang berfokus pada produk-produk kesehatan. Kelas alam. Selain menggunakan sumber daya alam yang ada, Kalbe Farma juga membantu menjaga alam Nusantara. Kalbe melalui brand Hydro Coco menggelar Hydro Coco Beach, suatu petualangan pantai di dalam mall. Wah, seru banget ya! Berikutnya, kita akan membahas mengenai analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. First, Strengths or kekuatan. Kalbe merupakan market leader untuk produk kesehatan masyarakat dan market leader untuk produk etikal. Produk-produknya merupakan leading brand dengan berbagai segmentasi pasar yang spesifik dan merupakan inovator dengan pengembangan obat-obatan serta zat kimia baru, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui aliansi strategis dengan mitra internasional. Juga banyak menghasilkan produk-produk baru yang berbasis teknologi tinggi. Second, weakness atau kelemahan. Kalbe Farma melakukan ekspansinya ke non-core business. Ekspansi ini dapat mengakibatkan kurang fokusnya perusahaan dalam pengembangan bisnis farmasi. Kalbe juga memiliki net profit margin yang relatif rendah dibanding kompetitor. Kalbe Farma kurang efisien dalam menjalankan proses bisnis dan adanya kelemahan dalam mengendalikan cost, serta adanya kompetisi internal yang cukup keras. Penjualan ekspor Kalbe Farma masih kecil porsinya. Pangsa pasarnya, produk nutrisi Kalbe Farma masih rendah. Produk herbal yang diproduksi Kalbe Farma masih relatif rendah. Masih di analisis SWOT. Third, opportunities atau peluang. Banyaknya penduduk Indonesia menjadi peluang nomor 1 untuk mengembangkan pasar. Perusahaan Kalbe membangun kantor perwakilan di setiap negara yang bertujuan bagi pengembangan produk ekspor. Adanya kerjasama dengan distributor lokal untuk memasarkan produk dan kepercayaan konsumen yang tinggi untuk menggunakan produk Kalbe, serta saluran distribusi yang tersebar luas di Indonesia. Fourth, threats atau ancaman. Banyaknya kompetitor internasional menyebabkan sulitnya untuk bersaing dengan perusahaan negara maju, serta adanya kompetisi internal yang cukup keras menghalang Kalbe untuk lebih maju. Ada juga krisis ekonomi yang menyebabkan daya beli obat masyarakat menurun. Peredaran obat palsu di Indonesia juga masih tinggi dan makin maraknya pengobatan alternatif. Semakin luasnya pasar yang ingin dicapai dengan menembus pasar internasional akan semakin meningkat pula pesaing-pesaing bisnis farmasi. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis segmentasi. Yang pertama, demografik. Produk Kalbe Farma sering dikonsumsi orang dewasa dan anak-anak. Banyak juga produk yang dapat dikonsumsi oleh siapapun dengan harga yang ekonomis. Anak-anak mengonsumsi produk yang dikhususkan untuk anak-anak, sedangkan orang dewasa mengonsumsi produk orang dewasa sesuai dengan prosedur penggunaan produknya. Yang kedua, geografik. Secara geografis, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmen, yaitu segmen pasar internasional, nasional, lokal, dalam dan luar kota. Di pasar internasional, perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Yang ketiga, psychographic. Kalbe Farma tidak menjadikan disrupsi ini sebagai penghambat dalam pengembangan bisnis mereka. Selain itu, annual report Kalbe Farma menyebutkan bahwa sehubungan dengan berkembangnya teknologi di era 4.0 ini, Kalbe Farma menyiasati disrupsi dengan membangun jasa konsultasi secara online.
Lanjut yang keempat, behavioral. Kadang usaha tertentu bisa lebih bagus jika didirikan dan dikelola bersama-sama. Pengembangan usaha dan kerjasama dengan perusahaan lain telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun merek-merek produk yang unggul, dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi. Yang kelima, individual. Salah satu penyebab kenaikan laba Kalbe adalah peningkatan penjualan bersih. Emiten farmasi ini mencatatkan penjualan bersih Rp6,01 triliun pada kuartal pertama tahun 2021. Penjualan ini naik 3,8% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, yaitu Rp5,79 triliun. Next slide, kita akan membahas mengenai analisis target pasar. Marketing specialization merupakan target pemasaran yang dilakukan oleh Kalbe Farma. Market specialization maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Brand Kalbe merupakan contoh dari marketing specialization dikarenakan brand ini tidak hanya menjual suatu produk kesehatan dalam satu kategori saja, melainkan mereka menjual produk dengan berbagai bentuk mulai dari minuman, obat, suplemen, permen, dan lain-lain. Next, kali ini bahasan analisis positioning berdasarkan manfaat. Yang pertama, performance benefit factor merupakan tingkat di mana produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan permintaan dan harapan sasaran pasar. Kalbe Farma dari hasil survei responden menyatakan sangat setuju bahwa PT Kalbe Farma menawarkan obat-obatan yang sesuai dengan harapan mereka. Hal ini terlihat dari 100 responden sebanyak 67% menyatakan sangat setuju. 30% menyatakan setuju, dan 3% menyatakan netral. Selanjutnya, convenience benefit factor, yaitu kenyamanan dalam membeli produk, menyimpannya, dan menggunakannya. Produk Kalbe sendiri dapat dengan mudah ditemui di toko, swalayan, apotek terdekat, dan penyimpanan yang mudah menyebabkan produk Kalbe laris di pasaran. Produk Kalbe juga dapat digunakan dengan mudah dan kemasan yang praktis. Ini sangat dibutuhkan agar produk bisa dibawa kemana-mana dan nyaman dikonsumsi. Berikutnya, price benefit factor, yaitu tingkat di mana produk menawarkan harga yang tepat. Hingga saat ini, produk Kalbe sangat ekonomis agar dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dengan harga yang sesuai dan adanya promosi serta diskon yang diberikan, maka produk Kalbe Farma ini mudah ditemui dan laris di pasaran. Yang terakhir, ada psikologi benefit factor, yaitu tingkat di mana produk atau jasa dapat membantu pelanggan dalam membentuk prestige, social acceptability, self-esteem, dan self-actualization. Apabila kebutuhan harga diri mereka dapat terpenuhi secara memadai, kemungkinan mereka akan memperoleh sukses dalam menampilkan perilaku sosialnya, tampil dengan keyakinan diri, dan merasa memiliki nilai dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir nih, kita akan membahas mengenai analisis strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Hasil analisis bauran pemasaran yaitu ragam produk obat generik PT Kalbe Farma memiliki varian yang lebih banyak dibanding pesaingnya. Harga obat generik terjangkau dan lebih murah dibanding dengan beberapa pesaingnya. PT Kalbe Farma menerapkan saluran distribusi eksklusif dalam menyalurkan produk-produk obatnya ke konsumen, dan PT Kalbe Farma memiliki program promosi khusus untuk produk obat generiknya. Berdasarkan berbagai jenis pertimbangan tersebut, Kalbe Farma merupakan jenis perusahaan dengan pertimbangan letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya, letak perusahaan tersebut ditentukan oleh pemerintah pada suatu tempat atas dasar pertimbangan khusus, misalnya keselamatan umum, kesehatan, ketertiban, pencemaran usaha, dan lain-lain. Contohnya perusahaan kimia, penetapan kawasan industri Pulau Gadung, dan lainnya dengan pertimbangan ketertiban dan pencemaran kota. Terima kasih telah membahas bersama mengenai materi ini, dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dan harap maklum ya. Goodbye, terima kasih sekali lagi.